Pernah nggak sih ketika coba untuk belajar sesuatu, tapi setelah beberapa bulan, minggu, atau bahkan hari, kita lupa? Kalau lo sering ngerasain ini, atau mungkin lagi ngerasain ini sekarang, then this video is for you. Hai, nama gue Rama, seorang lulusan ilmu biomedis yang sekarang lagi mengeksplor dunia kreatif. Di channel ini dan sosial media gue lainnya, gue membahas segala hal seputar produktivitas. Mulai dari cara manage fokus, energi, dan waktu, cara belajar yang efektif, sampai cara membangun habit atau kebiasaan yang baik. Jadi kalau lo suka hal-hal tersebut, atau pengembangan diri secara general, then this channel is for you. So jangan lupa untuk subscribe kalau belum. Lupa itu adalah hal yang wajar banget. Sayangnya kita sering dibiasakan di sekolah untuk memusuhi hal yang namanya lupa. Selama bertahun-tahun, tolak ukur kepintaran seseorang dinilai dari seberapa jago orang tersebut bisa menghafal. Ketika kesuksesan seseorang dinilai dari kemampuan untuk menghafal, otomatis apabila kita melupakan sesuatu, kita akan cenderung dianggap remeh. Lalu apakah lupa akan suatu informasi atau pengetahuan itu adalah hal yang buruk? Ini kenyataannya. Lupa itu nggak salah. Karena otak kita adalah mesin yang sangat bagus untuk memproses informasi, tapi mesin yang kurang optimal untuk mempertahankan informasi. Kita bisa membuktikan ini dengan yang namanya forgetting curve. Forgetting curve adalah penemuan yang ditemukan oleh Hermann Ebbinghaus, seorang psikolog dari Jerman yang melakukan eksperimen terhadap dirinya sendiri terkait kemampuan manusia untuk bisa mempertahankan informasi yang dipelajari. Setelah bertahun-tahun semenjak pertama kali Ebbinghaus mempunyai hipotesis ini di tahun 1885, semakin banyak riset neuroscience yang mensupport penemuan Ebbinghaus ini. Dari forgetting curve, kita bisa paham bahwa secara natural, manusia akan cenderung melupakan hal yang dipelajari. Lebih tepatnya, setelah satu hari mempelajari sesuatu, kita hanya akan bisa mempertahankan sekitar 33% informasi yang kita pelajari. Dan seiring berjalannya waktu, kita akan semakin banyak melupakan informasi yang kita pernah pelajari. Sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya agar kita bisa belajar dengan efektif supaya nggak gampang lupa dan bisa melawan forgetting curve ini. Berikut adalah 2 tips belajar efektif untuk mengingat dan 2 tips belajar efektif untuk bisa mengerti suatu materi dengan lebih optimal. Belajar efektif untuk mengingat. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh John Dunlosky dan rekan-rekannya terkait cara belajar yang paling efektif, distributed practice atau spaced repetition dan practice testing atau active recall adalah metode belajar yang paling efektif di antara metode belajar lainnya. Spaced repetition. Spaced repetition adalah metode belajar yang sangat bertolak belakang dengan metode yang sering kita, atau mungkin dulu gue, suka gunakan pas sekolah, yaitu SKS, sistem kebut semalam. Ketika ada jadwal ujian, 1 bulan sebelum, masih santai. 1 minggu sebelum, masih santai juga. 1 hari sebelum, baru kelabakan. Itu gue banget dulu. Dan uniknya adalah berdasarkan pengalaman pribadi, dan mungkin lo juga pernah merasakan bahwa ketika kita cuma belajar di 1 hari sebelum ujian, mungkin kita akan bisa mengingat hal-hal yang kita pelajari pas waktu ujian besoknya. Nilai pun juga mungkin masih aman. Tapi setelah beberapa waktu, fix no debat, pasti kita akan lupa mayoritas dari hal yang kita pelajari 1 hari sebelum ujian itu. Karena apa? Yes, betul, karena forgetting curve tadi. Inti dari konsep spaced repetition adalah mempelajari ulang suatu materi dengan jeda yang spesifik berkali-kali supaya kita bisa lebih ingat materi tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ada 3 unsur penting untuk kita bisa menerapkan metode ini dengan optimal, yaitu 1. Melakukan pengulangan materi atau revision. 2. Memberikan jeda antara sesi pengulangan. 3. Melakukan pengulangan berkali-kali. Kalau kita kembali ke forgetting curve sebelumnya dan kita tambahkan sesi spaced repetition di mana kita melakukan pengulangan terhadap materi yang kita pelajari, kita akan bisa lihat kalau setelah kita melakukan pengulangan tersebut, ingatan kita akan kembali. Lebihnya lagi, apabila kita melakukan pengulangan berkali-kali dengan jeda yang lebih banyak, daya ingat kita terhadap materi tersebut akan semakin kuat dan penurunan ingatan kita akan semakin sedikit. Jadi kalau kita melakukan spaced repetition secara rutin dan terstruktur, materi yang kita pelajari akan semakin nempel dan lebih permanen dalam otak kita. Itu adalah basics dari spaced repetition. Untuk penerapan dan step by step cara melakukannya nggak akan dibahas di video ini, karena masih banyak banget hal yang harus kita bahas terkait spaced repetition. Jadi kalau lo tertarik untuk belajar spaced repetition jauh lebih dalam lagi, let me know in the comments dan nanti akan gue buatin videonya. Active recall. Apa cara belajar yang paling sering lo gunakan sejak kecil? Coba ingat-ingat.
Kalau ternyata cara belajar yang paling sering lo gunakan adalah mencatat, kemungkinan besar ini adalah metode yang paling sering kita semua gunakan juga. Masalahnya, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Dunlosky dan rekan-rekannya lagi, kalau tadi kita lihat bahwa spaced repetition dan active recall adalah cara belajar yang paling efektif, di sisi lain, ini adalah beberapa cara belajar yang paling gak efektif. 1. Menjelaskan ke diri sendiri atau self-explanation. 2. Merangkum atau summarization. 3. Menggarisbawahi atau highlighting atau underlining. 4. Membaca ulang atau rereading. Dan masih banyak lainnya. Udah terbukti berdasarkan riset bahwa mencatat atau merangkum sebuah materi merupakan teknik belajar yang kurang efektif. Daripada kita menghabiskan banyak waktu untuk mencatat, lebih baik bertanya. Dan ini adalah active recall. Active recall adalah metode belajar efektif yang mempunyai tujuan untuk menstimulasi memori atau ingatan kita. Ada banyak cara untuk menerapkan metode ini. Tapi ada satu kesamaan inti dari semua cara yang banyak orang gunakan untuk belajar menggunakan active recall, yaitu adalah tanya jawab. Jadi yang kita bisa lakukan adalah siapkan soal-soal terkait materi yang kita pelajari untuk kita jawab saat lagi belajar. Aktivitas menjawab soal-soal ini merupakan aktivitas belajar yang aktif, di mana di sisi lain, proses mencatat dan merangkum mempunyai sifat yang cenderung pasif. Alhasil, otak kita akan lebih terstimulasi lewat proses belajar menggunakan active recall yang pastinya akan lebih menantang, namun punya dampak yang lebih signifikan. Salah satu cara yang paling populer untuk melakukan active recall adalah dengan menggunakan flashcards. Kartu di mana satu sisinya adalah pertanyaan dan sisi lainnya adalah jawaban. Tapi masih ada banyak cara lain yang kita bisa lakukan untuk belajar menggunakan active recall. Dan yang pastinya akan panjang kalau kita bahas di video ini. Jadi kalau lo mau tahu lebih banyak opsi untuk menerapkan metode ini, let me know in the comments juga, supaya nanti gue bisa bahas. Belajar efektif untuk mengerti. Feynman Technique. Richard Feynman adalah seorang fisikawan asal Amerika yang sangat berprestasi, khususnya di bidang fisika kuantum dan fisika partikel. Pernyataan barusan bisa dibuktikan dengan pencapaiannya di tahun 1965, di mana ia memenangkan Nobel Prize. Feynman gak hanya terkenal akan kepintarannya, tapi ia juga terkenal karena kemampuannya untuk bisa menjelaskan konsep dan teori yang sangat rumit menjadi sangat mudah untuk dimengerti para muridnya. Mungkin lo pernah dengar quote berikut ini. Kalau lo gak bisa menjelaskan suatu konsep dengan simple, maka lo gak mengerti konsep itu. Ini adalah inti dari teknik Feynman untuk bisa membantu kita belajar dan mengerti suatu konsep dengan baik. Yaitu, untuk bisa mengerti suatu konsep dengan baik, jelaskan konsep tersebut ke orang lain sesimpel mungkin agar mudah dimengerti. Mungkin juga ini adalah alasan kenapa banyak orang bilang kalau mau ngerti suatu hal, coba ajarin. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya kita bisa melatih diri kita untuk bisa menjelaskan suatu konsep agar mudah dimengerti? Supaya kita juga bisa semakin mengerti konsep tersebut. Berikut adalah proses step by step untuk menerapkan teknik Feynman. 1. Pilih topik yang ingin kita pelajari. 2. Coba untuk menjelaskan konsep ini ke diri kita sendiri atau ke orang lain. 3. Kalau kesulitan, coba pelajari ulang materinya. 4. Coba untuk menyederhanakan penjelasan kita dengan menggunakan analogi. Sebagai contoh, berikut adalah penjelasan tentang spaced repetition yang diambil dari sebuah website dan di Google Translate. Spaced repetition adalah pendekatan pembelajaran yang sangat efektif di mana pelajaran diambil kembali pada interval yang meningkat sampai pengetahuan sepenuhnya tertanam dalam memori jangka panjang. Dan setelah mencoba mempersimpel penjelasan tersebut, berikut adalah penjelasan tentang spaced repetition yang gue gunakan di awal video ini. Spaced repetition adalah aktivitas mempelajari ulang suatu materi dengan jeda yang spesifik berkali-kali supaya kita bisa lebih ingat dalam jangka waktu panjang. Gimana? Apakah intinya jadi lebih gampang untuk dimengerti? Ini adalah salah satu contoh penerapan teknik Feynman. Cara belajar ala Elon Musk. Zaman sekarang, siapa yang nggak kenal Elon Musk? Seorang pengusaha sukses yang terkenal akan etika kerjanya yang gila sampai bisa mendirikan 3 perusahaan super sukses. Tesla, SpaceX, dan PayPal. Di mana ketiga perusahaan ini adalah perusahaan yang terletak dalam industri yang sangat berbeda dari satu sama lain. Kira-kira apa yang dilakukan Musk untuk bisa punya pengetahuan yang sangat beragam sampai bisa memimpin perusahaan-perusahaan dalam industri yang berbeda ini? Dalam satu interview bareng Musk, dia pernah berbagi gimana caranya dia bisa mempelajari hal baru dengan baik. Berikut adalah nasihat Elon Musk yang kita bisa implementasikan ketika kita mau belajar hal baru dengan efektif. Penting untuk kita agar melihat pengetahuan bagaikan pohon. Pastikan kita menguasai dan mengerti prinsip fundamentalnya seperti batang utama dan cabang besar dari suatu pohon, lalu baru lanjut untuk mengerti detail kecil lainnya seperti dedaunan yang ada di pohon.
Ketika kita ingin mulai belajar hal baru, bayangkan kita lagi menanam pohon pengetahuan kita. Sama seperti baca buku cerita. Untuk bisa mengerti alur ceritanya, kita harus mulai dari bab 1 dan lanjut secara urut. Kalau tiba-tiba baru mulai baca buku cerita dan langsung lompat ke bab 8, kemungkinan kita nggak akan ngerti jalan ceritanya dan malah akan bingung. Dan perlakuan yang sama harus kita terapkan ke cara belajar kita juga. Jadi ingat, mulai dari pengetahuan inti dulu, baru lanjut ke detail. Bisa mengerti dan mengingat sebuah materi pembelajaran adalah dua hal yang berbeda dan pastinya butuh pendekatan yang berbeda juga. Selama ini, kemungkinan besar kita diajarkan untuk belajar dengan cara konvensional yang kurang efektif. Semoga video ini tentang cara belajar yang efektif berdasarkan riset dan pengalaman orang-orang hebat bisa membantu kita untuk belajar lebih baik. Thank you for watching this video. Kalau lo suka dengan video ini, kalian share ke teman-teman atau keluarga lo yang mungkin lagi butuh video ini, supaya bisa membantu mereka juga. Karena it is now time for collective development. Kalau lo punya saran atau request tentang topik apa lainnya yang harus gue bahas selanjutnya, langsung tulis aja di komen, nanti gue pasti baca. So see you in the next video and stay productive.